Berbahagia menjalani hubungan asmara yang baru saja terjalin, namun Thorik Halilintar dan Fujianti Utami masih belum lepas dari bayang-bayang masa lalu mereka. Terlebih, belum lama ini Fuji secara belak-belakan mengaku ada mantan kekasih Thorik yang memberikan pertanyaan tidak mengenakan padanya. Secara mengejutkan, Chika Chandrika mantan Thorik mengakui pernah mengirim pesan pada Fuji. Lantas, apa yang membuat Chika nekat mengirim pesan kepada Fuji? Benarkah saat itu dirinya masih berstatus sebagai pasangan Thorik dan adanya orang ketiga membuat kisah cinta mereka kandas? Di saat heboh kisah masa lalu antara dirinya dengan Thorik dan Fuji, Chika kini kembali menjadi sorotan atas kedekatannya dengan Dimas Ahmad. Lantas benarkah hubungannya mereka jalani saat ini hanyalah demi konten semata? Benarkah pula Chika masih trauma sehingga belum ingin memiliki kekasih, khususnya Dimas yang kerap disebut-sebutkan sosok playboy seperti halnya Raffi Ahmad? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Chika Chandrika menjadi salah satu sosok yang akhir-akhir ini jadi pembicaraan panas netizen. Belum lama ini, ia disebut-sebut sebagai sosok mantan yang melabrak Fujianti Utami sebelum kini menjalin hubungan dengan Thorik Halilintar. Ditemui kemarin secara belak-belakan, Chika pun mengakui bahwa dirinya memang sempat mengirim pesan kepada Fuji. Kala itu, ia merasa masih berstatus kekasih Thorik sehingga ingin meminta penjelasan atas kedekatannya dengan Fuji. Menurutnya, hal tersebut merupakan wajar saja dilakukan karena ia merupakan seorang wanita yang ingin mendapat kejelasan atas apa yang terjadi. Meskipun menurut Thorik dalam sebuah podcast bahwa saat ia mendekati Fuji dirinya memang telah putus hubungan asmara dari Chika. Lantas benarkah saat itu Chika merasa tidak terima karena digantung oleh Thorik hingga akhirnya membuatnya langsung menanyakan kepada Fuji? Dan benarkah hadirnya adik almarhum Bibi Andriansyah itu menjadi penyebab putusnya hubungan Chika dengan Thorik? Orang ketiga betul maksudnya? Enggak kok, enggak ada faktor lain. Itu benar, aku nanya karena di situ posisinya aku masih sama dia. Oh ya, masih sama dia. Kapan itu mungkin waktu ini boleh? Aku nanya itu, aku lupa deh kapan nanyanya deh. Pokoknya pas setelah ada konten itu aku nanya, ya yang namanya perempuan gitu wajar lah nanya memastikan. Ya udah aku nanya aja itu sebenarnya tuh apa ini. Ya buat mastiin aja, bukan buat marah atau apa. Emang sebenarnya kita nanyanya baik-baik. Aku nanya itu karena di situ aku masih berhubungan kan, jadi aku nanyain dong, ya sebagai cewek yang masih berhubungan berhak nanya yang sebenarnya tuh kayak gimana. Soalnya di sini aku yang di ini kan, yang dikenain. Fuji awalnya kayak kenapa, ada apa gitu. Soalnya dia kaget kan, aku langsung nanya. Ya aku maksudnya masih daripada aku dengar berita dari kanan kiri, aku masih ke orangnya langsung. Dia ngejelasin, udah gitu sih. Apa dia penjelasannya mungkin saat itu? Penjelasannya
udahlah nggak usah dijelasin. Nggak usah dijelasin, yang penting kayak aku nanya dia ngejelasin udah clear. Sempat mempertanyakan perihal hubungan Fuji dan Thorik, namun Chika mengaku bahwa hatinya kini sudah baik-baik saja. Ia justru memilih cuek dan berusaha untuk tidak larut dalam permasalahan yang telah lalu. Karena hal tersebut membuatnya menjadi kehilangan fokus yang bahkan dapat mengganggu aktivitasnya dalam bekerja. Secara tegas, Chika mengaku bahwa dirinya telah move on serta memilih untuk mencari kebahagiaan sendiri. Lantas seperti apa jalinan hubungan antara Chika, Thorik, dan Fuji saat ini? Benarkah masih terjalin baik meski sempat dikabarkan terlibat percekcokan? Bagaimana pula ia melihat hubungan Thorik dan Fuji yang kian hari semakin mesra? Kita temenan. Sampai Enggak. sekarang masih baik. Masih baik-baik aja. Kecewa sih enggak ya. Ya udah gitu, mungkin emang nggak jodoh atau emang udah nggak cocok. Tapi hubungan aku sama Fuji pun baik-baik aja, nggak ada masalah. Waktu itu nanya karena aku masih berhubungan kan. Aku sama Thorik pun selesainya baik-baik, nggak yang berantem gimana. Sama Fujinya pun dari awal karena kita nggak ada masalah, cuman mungkin agak cekcok dari berita-berita yang si Chika gini oh ini gini. Mungkin posisi Fuji kayak apa sih nih dia, terus aku juga kayak apa sih. Tapi pas ketemu ngobrol clear, aku ya move on kan, menjadi ya happy gitu, mencari kebahagiaan aku sendiri. Karena aku sama Fuji temenan, jadi aku kayak nggak ada rasa gimana sih ya. Hubungan mereka sekarang kayaknya tuh udah terbuka, udah kayaknya lucu gitu. Aku selama orang di sekitar aku tahu yang cerita gimana, yang aslinya tuh kayak gimana ceritanya dan lebih tahu aku kayak gimana. Aku sih cuek ya, maksudnya berusaha yang nggak terlalu fokus ke satu masalah yang kalau aku terlalu ngeladenin tuh bikin aku nanti pusing sendiri, atau nanti aku jadi nggak fokus sama diri aku, jadi males ngapa-ngapain. Jadi mending aku cuek aja dan fokus sama kedepannya kayak gimana, yang terbaik buat aku tuh apa. Dikabarkan dekat kembali dengan Dimas Ahmad. Lantas benarkah hubungan yang Chika jalani saat ini hanyalah demi konten semata? Benarkah pula Chika masih trauma sehingga belum ingin memiliki kekasih? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Pasca Thorik resmi jadian dengan Fuji, Chika dikabarkan kembali menjalin kedekatan dengan Dimas Ahmad. Ya, hal ini pun sontak menuai sorotan. Pasalnya Chika dituding sempat mencapakan sosok yang viral karena memiliki paras mirip Raffi Ahmad itu dan lebih memilih Thorik. Lewat sejumlah unggahan di media sosial, Chika dan Dimas tampak begitu dekat saat menjalani sebuah proyek bersama. Tidak ada kecanggungan di antara mereka, bahkan justru penuh dengan canda serta tawa. Lantas benarkah Chika dan Dimas saat ini memang menjalin hubungan khusus atau hanyalah demi kepentingan konten semata? Bagaimana pula Dimas menanggapi banyaknya netizen yang menyayangkan dirinya yang masih membuka diri terhadap Chika bahkan setelah mencampakkan dirinya? I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful. I just Emang santai aja, kita nggak ada apa-apa. Emang santai gitu. Iya, masih komunikasi, chat lancar, teleponan lancar. Nggak usah fitnah, nggak usah bikin berita-berita sebel. Ini
Enggak, sebenarnya kita Lancar. teman kerja aja, baik-baik aja, nggak ada masalah. Kita dari awal emang teman kerja ya, kita satu manajer, satu manajemen, jadi ya terserah apa kata mereka, ke depannya kayak gimana nggak ada yang tahu ya. Tapi Ya iya, emang benar. untuk sekarang emang kita kayak ya satu manajer, satu manajemen, kerjaan sering diundang bareng, jadi ya gitu aja. Teman kerja. Gue salut aja sih sama dia. Banyak yang ini kan di media sosial tahu ini kan. Ya Dimas suka Salut semangatin, maksudnya cuek aja lah. Kuat Kita orangnya kerja, gitu. Udah cantik, kuat, Amin, Terus- ya ampun. Amin, kuat mental, amin. hati nurani kuat, termasuk sih. Iya, perempuan. Cakep. Terus dan masih banyak yang lainnya. Enggak, kan emang dari awal aku sama Dimas itu teman kerja, kita satu manajer. Jadi apa-apa suka bareng, kerjanya suka bareng. Nggak ada balikan, jadi emang kita kerjanya tuh kadang suka bareng. Satu manajer sama satu manajemen. Biasa kan netizen kan menilainya dari apa yang mereka lihat di media sosial. I wanna know, what are you waiting for? Alih-alih kembali menjalin kedekatan dengan Dimas, Chika justru secara blak-blakan mengaku bahwa dirinya masih enggan untuk memiliki kekasih. Meskipun begitu, ia tidak menampik bahwa ada sejumlah orang yang berusaha mendekatinya. Namun apa daya, hatinya seolah masih tidak ingin menjalin hubungan asmara dengan siapapun. Lantas benarkah hingga saat ini, Chika masih merasakan trauma atas kandasnya hubungan dengan Thorik? Lalu seperti apa sebenarnya pria idaman yang dicari Chika untuk menjadi pasangannya? Lalu bagaimana dengan Dimas? Benarkah image playboy kini juga melekat dengan dirinya? Seperti halnya sosok Raffi Ahmad, senior sekaligus pembimbingnya itu. Trauma lebih ke nggak mau cepet-cepet cari cowok sih, kayak santai aja kalau dapet ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak fokus gue harus punya pacar gitu. Yang penting jadi yang lebih baik ke depannya. Jadi pasangan mungkin sekarang. Belum, untuk sekarang belum. Gimana mau playboy, pacarnya belum punya. Itu yang jadi masalah kan gitu. Gak tahu cara deketin cewek, ya Allah. Emang nggak pernah diajarin sama Raffi gitu. Enggak. Kalau nanya ke A, gak pernah nanya gituan. Bisnis, pokoknya apa yang diminta aja. Aku kan emang dari dulu nggak kebelet pengen punya pasangan. Maksudnya kayak kalau misalnya ada yang deket ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Sama sekali nggak pengen. Kalau ada yang deketin ya aku nyaman atau aku suka dia orang baik mungkin iya. Cuman untuk sekarang aku lagi nggak sama siapa-siapa. Kejadian sebelumnya aku mencari yang lebih tanggung jawab, yang sopan sama orang tua aku, yang bisa dekat sama mama papa aku sih yang pasti. Seperti apa tanggapan Chika lantaran sempat dianggap sebagai pengganggu dalam hubungan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan? Lalu, bagaimana pula terpuruknya perasaan Chika lantaran apa yang ia lakukan seolah selalu salah di mata netizen, bahkan keluarganya pun ikut menjadi bulan-bulanan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selain perihal drama asmaranya dengan Thorik dan Fuji, hingga kabar kedekatan dengan Dimas Ahmad, Chika juga menuai sorotan tajam netizen atas permasalahan lainnya. Ironisnya, seperti halnya Fuji yang sempat disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam hubungan dirinya dan Thorik, Chika pun dituding sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Seperti diketahui, Ricis dan Chika memang cukup akrab, bahkan kerap melakukan berbagai kegiatan bersama. Namun hal itu justru menjadi bumerang bagi Chika yang bahkan disebut-sebut bisa merusak rumah tangga Ricis dan Ryan.
Lantas seperti apa jika menanggapi liarnya kabar miring tersebut? Benarkah ia merasa bingung karena sudah menganggap Ricis sebagai kakaknya sendiri? Lalu benarkah pula menurut Ricis, ketakutan yang kini liar menyebar terkait Chika menjadi perusak rumah tangganya hanyalah dibuat-buat oleh para netizen sendiri? Jadi orang ketiga di Ricis mungkin gimana sih, ada aja gitu netizen sampai Karis. Bingung lah. Masalahnya masa aku jadi orang ketiga, Kak Ricis kan kayak kakak aku sendiri. Jadi orang ketiganya di Ricis, di hubungan Ricis dan perkuliahan gitu. Banyak sih, cuman kan aku sama Kak Ricis ya aku kayak adenya aja gitu. Nggak ngerasa yang gimana-gimana, walaupun netizen mikirnya aku kayak genit atau apa. Kita semua ya baik aja, nggak ada masalah sebenarnya. Nah, DM kayak gitu juga sering masuk? Sering, nggak mungkin nggak masuk sih, pasti ada tiap harinya. Cuman aku lebih kayak, udahlah aku nggak mau dengerin omongan yang jelek-jelek tentang aku. Aku mau fokus aja, yang penting setiap harinya aku happy, nggak mau pusingin masalah-masalah yang ada. Nggak ke distract lah ya? Ya mungkin kadang pernah sih, cuman kayak ya udahlah sabar. Yang penting orang-orang sekitar aku tahu yang sebenarnya tuh kayak gimana. Kalau kata Kak Icis ya, yang Kak Icis ajak main pasti orangnya yang seru, yang baik. Mungkin aku orangnya suka ceria aja, sama Kak Icis sama-sama ceria. Jadi mungkin Kak Icis tuh nyaman main sama aku. Justru kita jadi nggak enak banget sama Chika. Chika itu teman kita, dia selebgram content creator gitu. Itu tuh teman deket banget dan kita justru nggak enak gitu sama Chika, takut kita minta maaf ya gitu sih. Padahal kita udah buat kayak adik gitu kan. Iya sih, jadi memang ternyata di keluarga kita memang pure nggak ada orang ketiga, nggak ada masalah. Jadi ternyata ketakutan itu tuh diciptakan oleh netizen sendiri. Kalau Chika emang kenalnya udah lama. Intinya semuanya baik-baik aja. Iya. Menjadi sorotan demi sorotan tentu membuat Chika sempat merasa jatuh. Ia pun merasa heran mengapa setiap yang ia lakukan seolah selalu salah di mata banyak orang. Baginya yang paling membuat sedih tak lain adalah saat keluarganya yang tidak tahu menahu tentang permasalahan yang ada justru ikut terseret bahkan menjadi bulan-bulanan. Lantas seperti apa perasaan Chika ketika melihat semua perlakuan negatif yang ia terima dari publik? Benarkah hal tersebut bahkan sampai membuat pikiran bagi Chika? Aku juga bingung ya, kenapa ya? Jadi kayak mau aku ngapain jadi sorotan, aku ngapain jadi sorotan. Mau aku benar bisa jadi salah, yang enggak bisa jadi iya jadi di mata orang-orang. Jadi aku lebih kayak kalau aku urusin satu persatu banyak banget, capek. Jadi aku fokus aja lah sama diri aku, sama keluarga aku, sama teman-teman dekat aku aja. Kalau keluarga aku kayak gimana ya? Awal-awal sih pasti sedih banget, kayak apaan sih keluarga gue nggak usah dibawa gitu. Sampai sekarang jadi aku lebih kayak ya udah loh, yang penting sekarang orang yang terdekat aku tuh tahu yang kayak gimana gitu. Sebenarnya aku cuek aja deh. Cuman ya sedih sih, kepikiran sih pasti. Aku tuh kayak jangan meremehkan orang yang udah humble, yang selalu merendahkan diri, nggak pernah maksudnya gimana ya, kalau udah direndahin tuh bahasanya gimana ya, kalau Indonesianya tuh intinya tuh kayak gue tuh udah jangan remehin orang-orang yang udah rendah hati, yang udah humble gitu kalau, karena nanti sekalian marah bisa kalau misalnya marah bisa nggak sesuai ekspektasi gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu siang, sore, dan malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.